PHS. Hai teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya nih, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Sehat kan? Mantap. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau berikan hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan, supaya kita dapat antusias Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang kita bakal nyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Oke, sekarang kita mau siapin hati kita buat menyembah Tuhan. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Teman-teman sekarang bisa gunain waktu teman-teman buat mengucap syukur sama Tuhan. Buat teman-teman lihat kasih Tuhan yang udah Tuhan berikan sama seminggu ini tuh teman-teman. Teman-teman juga bisa gunain waktu ini buat cerita-cerita sama Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan supaya kita bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, berkati juga Tuhan kakak yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan supaya dia bisa menjadi penyambung lidah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian di rumah masing-masing? Kakak harap kalian masih terus semangat ya. Kita mau semangat dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum kenal kakak mau kenalin diri kakak dulu. Nama kakak Kak Jojo. J-O-J-O, Jojo. Nah, teman-teman, kakak juga mau ajak kalian, yuk kita ambil Alkitab kita dulu. Boleh diambil dulu teman-teman. Kakak tunggu ya. Oke, sudah siap? Oke, yuk kita bersatu dalam doa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau udah mengumpulkan kami secara online. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong bukakan telinga kami dan bukakan hati kami Tuhan. Supaya kami nanti bisa terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, yuk kita langsung dengerin firman Tuhan bareng-bareng. Kita mau langsung buka ya. Di ayat pertama kita mau buka dari Mazmur 103 ayat 13. Kita buka Mazmur 103:13. Di perjanjian lama ya. Nah, teman-teman kita baca ya bareng-bareng, oke? Udah ketemu kan semuanya? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, teman-teman, kita mau belajar nih hari ini. Kalau Allah itu Bapa kita.
Coba teman-teman ikutin gerakan kakak. Allah Bapa kita. Bisa? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Allah Bapa kita. Nah, maksudnya apa sih Kak? Allah itu Bapa kita. Kita mau baca satu cerita ya teman-teman. Kita bisa lihat di Lukas. Ceritanya tuh ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Teman-teman boleh buka, boleh di pause dulu videonya, dan kalau teman-teman udah baca ceritanya, boleh langsung di playin lagi. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke? Kalau udah selesai bacanya langsung di play lagi ya. Oke teman-teman, pasti teman-teman udah pada selesai ya baca ceritanya. Dan teman-teman pasti pernah baca cerita ini gitu. Ini adalah cerita tentang anak yang hilang. Kita bisa lihat ya teman-teman, anak yang bungsu itu setelah dia minta uang ke papanya, dia habisin uangnya untuk hal yang baik atau yang nggak baik. Nah, betul. Dia memakai uangnya untuk hal yang nggak baik. Bisa dibilang dia tadi, kalau teman-teman baca, dia pakai untuk hidup berfoya-foya gitu kan. Ini maksudnya apa sih Kak? Kenapa kita harus baca cerita ini? Aku ceritain ya teman-teman. Kalau cerita ini, perumpamaan tentang anak yang hilang tadi itu menggambarkan kita semua sebagai manusia. Kita semua pasti pernah melakukan dosa. Kita semua pasti pernah bikin hati Bapak gak seneng. Nah, tapi teman-teman lihat deh. Saat anak bungsu itu balik, sama seperti saat kita balik ke Bapa, saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Nah, teman-teman bisa lihat ya, Bapa di surga menerima kita. Sama kayak Bapa yang baik itu menerima anak bungsu itu. Jadi, Bapa di surga itu udah mengampuni semua dosa-dosa kita. Tapi nggak berhenti di sana loh teman-teman. Coba teman-teman kakak tanya, teman-teman masih bisa napas sekarang? Masih bisa? Oke, teman-teman masih bisa nonton live stream kan sekarang? Nah, itu artinya Tuhan masih memberkati kita semua. Maksudnya Tuhan masih mengasihi kita, walaupun dulu mungkin kita pernah menyakiti hati Bapa. Jadi kita lihat ya teman-teman, kalau Allah itu Bapa kita, dia nggak cuma mengampuni dosa kita, tapi dia juga terus mengasihi kita. Nah, itu adalah hal pertama yang kita mau belajar. Ingat teman-teman, kalau Bapa nggak cuman menerima kita, nggak cuman mengampuni dosa kita, tapi dia juga udah mengasihi kita. Dan terus kita tetap dikasihi. Itu yang pertama teman-teman ingetin. Nah, kita sekarang mau lihat hal yang kedua. Kita mau buka satu lagi ayat dari Ibrani 12. Kita buka Ibrani 12. Ayat 5 sampai ayat 11. Yang udah ketemu bilang, oh ye. Oke, mantap teman-teman. Nah, kakak bacain ya. Kita baca bareng-bareng deh. Oke? 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, maksudnya apa nih? Coba teman-teman, kakak mau ajak teman-teman boleh baca lagi sama Ibrani 12 ayat 5 sampai 11.
Dan kalau teman-teman udah selesai, langsung dilanjutin ya videonya. Oke, boleh baca dulu. Nah, teman-teman, pasti teman-teman udah baca ayatnya 2 kali ya. Kita mau belajar apa sih dari ayat yang tadi kita baca? Kita mau belajar kalau Allah Bapa itu dia mendidik kita dan mendisiplin kita. Nah, teman-teman mungkin mikir ya, kok harus didisiplin sih kak? Dari katanya aja udah nggak enak disiplin gitu kan. Nah, bener teman-teman, disiplin tuh emang nggak enak buat kita. Tapi kita mulai coba di Alkitab ya. Kita lihat di ayat 11. Kakak bacain ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Emang pas kita didisiplin, saat kita lagi diajar sama Tuhan, itu nggak enak. Tapi kita lihat, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi teman-teman, karena Tuhan sangat sayang sama kita, dia disiplin kita. Biar apa? Biar nanti kita bisa berbuah. Mungkin teman-teman kakak bisa kasih satu contoh nih. Kalau misalkan teman-teman disiplin belajar, setiap hari teman-teman katakan belajar 1 jam sampai 30 menit. Nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang udah disiplin kayak gitu. Dari hari Senin sampai hari Minggu, belajar 30 menit. Nah, saat udah ulangannya datang, pasti kemungkinan besar kalian bisa ngerjain ulangannya dengan baik. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kalian, teman-teman. Dimana disiplin itu, saat kita lakukan, iya nggak enak, tapi itu akan nanti berbuah buat kita semua. Nah, itu hal yang kedua kita mau belajar. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, dia mendisiplin kita, supaya nanti kita akan berbuah. Jadi kita udah belajar 2 hal ya teman-teman. Yang pertama tadi, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita semua. Walaupun kita udah pernah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap sayang banget sama kita. Dan yang kedua, karena Tuhan sayang banget sama kita, dia juga mendidik kita. Nah, teman-teman kakak mau ngajak kita ngelakuin beberapa hal selama kita nanti mungkin di rumah ini. Coba kita lihat ini bareng-bareng. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita juga bisa praktek firman Tuhan dalam beberapa hal. Kakak kasih contoh ya. Pertama, kita bisa saling mengampuni dan kita bisa bersyukur akan kasih Tuhan. Mungkin teman-teman mikir, kenapa ya kak aku harus mengampuni kak? Apa relate sama firman yang tadi aku dengerin? Gini teman-teman maksudnya. Saat Tuhan udah mengampuni kita dan mengasihi kita mau kerjain itu juga. Kita mau lakuin apa yang udah Tuhan kerjakan sama kita. Jadi kita mau belajar mengampuni dan mengasihi juga teman-teman kita. Dan kita juga mau bersyukur. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita nggak usah ngelakuin apa-apa, ya Tuhan udah mengasihi kita. Nah, that's why jangan lupa kita mau bersyukur. Ada beberapa hal lain juga yang kita mau kerjain teman-teman. Kita bisa bantu pekerjaan di rumah, mungkin kalian bisa nyuci, bisa bantu ngepel, atau kalian juga bisa taat sama orang tua, kita bisa rajin belajar juga, kita juga bisa membatasi main gadget. Nah ini nih, penting banget buat teman-teman yang mungkin sekarang udah mulai libur ya, kalau teman-teman udah ada yang ada libur, ada banyak waktu kosong, kita batasin yuk waktu main gadget. Nah, kak, kenapa aku harus ngelakuin yang lain-lain ini kak? Nah, kenapa kita harus ngelakuin itu semua? Karena ingat, kita mau didisiplin oleh Tuhan. Kita mau belajar untuk kita diajar oleh Tuhan. Dan mungkin yang ngajar kalian nggak Tuhan muncul secara langsung gitu ya, tapi lewat orang tua kalian, lewat pembina kalian. Saat orang tua kalian membatasin waktu main, oke, kita mau belajar untuk taat. Saat orang tua kalian nyuruh kalian misalkan untuk belajar, yuk kita mau belajar langsung taat gitu, langsung buka bukunya, langsung belajar. Jangan nonton YouTube dulu. Nah, teman-teman, paling segitu yang kita mau belajar, teman-teman. Kalau Tuhan itu mengasihi kita dan dia udah mengampuni kita mau belajar untuk bersyukur dan kita mau belajar untuk mengasihi teman-teman kita yang lain. Dan yang kedua, Tuhan juga udah mengajar kita untuk disiplin. Dia udah mengajar kita bukan biar kita nggak enak, tapi biar kita nanti berbuah. Dan kita bisa ngelakuin itu dalam hal apa? Misalkan tadi batasin waktu main, taat sama orang tua, dan hal yang lain-lain. Nah, teman-teman, kakak mau bilang, teman-teman semangat ya.
kita mau praktek firman Tuhan langsung. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, yuk kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan, yang udah menunjukkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami, dan bagaimana Engkau sebagai Bapa yang baik, Engkau mau mendidik kami supaya kami nanti bisa berbuah, Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, dan kami mau belajar untuk mengasihi teman-teman kami. Kami mau belajar untuk terus bersyukur, dan kami juga mau belajar untuk terus, Tuhan, untuk siap didisiplin oleh Engkau, siap diajar oleh Engkau melalui orang tua kami, dan mungkin pembina kami juga, Tuhan. Tuhan, kami siap untuk melakukan firman-Mu, biar Engkau yang membuat kami berbuah, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sekian firman hari ini. Semangat ya prakteknya ya. Selamat hari Minggu.